minuman keras. Maka kuncinya minuman tu. Minuman keras itu berangkat dari awalnya. Tapi dari minuman itulah berubat dosa yang lain. Berzinanya, memukul orangnya, berkelahi, kezaliman, semua lengkap sudah. Nah, satu saat tobatnya ketemu dengan perempuan. Maklumlah, mata keranjang. Pemuda juga dia tu. Ya, tak boleh lihat perempuan. Gitu, perempuan lihatnya dia pun tertegun. Dah mabuk kepayang dah dia. Dia datangnya perempuan tu. Nah, digodanya. Kata perempuan tadi, to the point ya. Apa yang kau senangi dari diri aku? Matamu, kata dia. Begitu indah, kata dia. Gampang. Dia ambil mata, dicongkel, pak, dikeluarkan. Benar, letakkan depan dia. Ha, ini yang kau bilang cantik mataku ni, kata. Langsung takut bergegal tu. Ya, cuba. Kau dah cabut mata, masih cantik lah tu. Hilang sudah cantiknya tu. Dia tak tahu yang digoda itu utusan Allah. Cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Ada limpahan rahmah hidayahnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Tambahan pembahasan kita ini yang lalu ya, kisah-kisah dan juga tambahan dari penterjemahan. Ya, tambahan dari penterjemah. Nah, jelas di sini banyak menyinggung mengenai pemuda, karena pemuda ini kan yang banyak tergelincir dia. Masa-masa itulah tu. Dari umur 17 sampai umur 25 itu. Nah, itu masa-masa kepingin tahu dan sebagainya. Tapi ya namanya hidayah. Kadang hidayah Allah datang kepada mereka walaupun mereka berlumuran dosa, ya namanya hidayah tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang jelas syaratnya ya taubat itu dengan sebenar-benar taubat. Bahkan dikatakan Nabi kemarin, idza mata syabbun taibun yarfa'ullahu al-'adzab an maqabiril muslimin. Ya, apabila meninggal seorang pemuda yang bertobat, sebenar-benar taubat, diangkat azab. Bukan azab dirinya saja, tapi orang lain pun di kuburan itu dekat dia pun dia dilepaskan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan taubat yang sebenar-benar itu mencabut dari asal akarnya. Dengan penyesalan, kembali kepada Allah, berazam tak akan mengulangi dan seterusnya. Nah, ini dalam tariqat, dalam tasawuf itu, maka taubat tetap jalan kerana membantu untuk pembersihan diri kita kepada Allah. Tidak akan bisa dekat dengan Allah kecuali kita harus bersihkan diri kita. Ya, termasuk amalan salat taubat, istighfar itu ya diselingi di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ditambah lagi suatu kisah ya, Sayyidina Umar ya bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda tadi sedang bawa apa? Bawa khamar. Ya kan, ketemu dengan Umar takut. Nah, karena mohon maaf ini Umar itu punya wibawa. Dia sebagai pemimpin itu punya wibawanya tinggi Umar itu.
Nah, makanya sahabat dia takut apalagi orang lain. Ya, sahabat takut. Mana sahabat yang takut? Amr bin As. Amr bin As tu diangkat Umar jadi gubernur di Mesir. Jadi gubernur di Mesir. Amr bin As tu bertikai pula dengan orang Yahudi mengenai tanah. Nah, tanah orang Yahudi diambil oleh Amr bin As untuk perluasan masjid. Orang Yahudi tu tak mau. Jadi kerana dia ini tidak pas hatinya, tidak setuju dan dia berkeberatan, langsung ke Madinah lapor dengan pemimpin iaitu kepada Umar. Umar bukan kirim surat, kirim tulang ya. Tulang digaris dengan pedang. Kata Umar kepada orang Yahudi, ini kau bawa ke Madinah, tunjukkan kepada Amr bin As. Bingung ni, apa pula bawa tulang? Minimal kan bawa surat. Kena disuruh bawa ajalah terus sampai ke Mesir, ketemu Amr bin As. Ini wahai gubernur Mesir, ini aku pulang dari Madinah. Umar menitip sesuatu untuk engkau, tunjuk tulang. Rupa tulang tu ada garis pedang. Langsung bergetar tangan pegang tulang tu. Amr bin As bergetar tangan pegang tulang. Dia bilang, itu tanahmu tidak kami ganggu, kata Amr bin As. Tanahmu tidak kami ganggu, tetap hak milik engkau, kata dia. Orang Yahudi itu tanya, kenapa kau takut dengan goresan di tulang? Kau tahu enggak? Dia bilang, ini Umar bilang, bertindak harus lurus. Itulah garisan ini, kata dia. Maka aku tak berani menentang dia. Masya Allah. Ya, apa hikmahnya? Orang Yahudi itu masuk Islam. Ya, orang Yahudi itu masuk Islam kerana hebatnya, adilnya hukum Islam itu. Jadi tidak mau merampas walaupun harta non muslim. Memang begitu. Ini tidak, bukan orang muslim punya pun dirampas. Ini kan kacau tadi. Ya, jadi Islam itu adil, jadi indah. Itulah dari segi hukumnya bisa buat orang hidayah, apalagi dari segi akhlak. Nah, Umar itu maaf, sufi itu. Dia wali Allah. Nah, di mana ketahuannya wali Allah? Dua kejadian. Sungai Nil tu makan korban setiap tahun. Dulu apa namanya? Tumbal, Mak. Ya, tiap tahun makan tumbal. Minta itu anak gadis pula tu. Nah, ya kenapa? Dia sungai itu menguap, kadang dia kering. Kalau dia kering, susah orang Mesir, tak ada air. Nah, tu sungai tak mengalir, kering kalau tidak ada tumbal. Akhirnya setiap tahun Amr bin As sebagai gubernur melihat ini syirik ini. Kalau diberikan tumbal ini berbahaya, sudah menentang tauhid. Nah, akhirnya Amr bin As pun tak mampu juga mengatasinya. Lapor dengan Umar. Diceritakanlah. Umar pun buat dua surat. Surat pertama untuk Amr bin As, surat yang kedua untuk Sungai Nil. Nah, untuk Sungai Nil itu singkat dah suratnya. Bismillahirrahmanirrahim, dari Amir Mukminin Umar bin Khattab. Hai Sungai Nil. Panggil. Kalau kau berjalan dengan kehendakmu, maka sungai tak akan mengalir. Tapi kau berjalan dengan kehendak Allah, maka mengalirlah, kata dia. Wassalam Umar bin Khattab. Tutup surat pertama tu. Surat yang kedua, perintah kepada Amr bin As. Perintah kepada Amr bin As untuk melemparkan surat itu ke sungai. Itu ya. Amr bin As baca surat untuk dia, rupanya ada perintah. Surat yang kedua, lemparkan ke sungai Nil. Lemparkan. Masya Allah. Langsung mengalir Pak sungai. Mengalir sungai seperti biasanya. Itu baru tahu Amr bin As. Ini bukan sembarangan Umar ni. Sungai ya takut. Ya, sama dia. Kenapa? Itu ketahuan. Ini riwayat sahih ini. Itu riwayat Umar itu. Maka dia termasuk wali Allah. Yang kedua ketahuan waktu di mimbar. Mimbar lagi khutbah tu. Lagi khutbah menyampaikan ayat Allah tentang akhirat, tiba-tiba ya Sarya al-Jabal al-Jabal, langsung dia ngomong, hai Sarya, hai pasukan perang, ke gunung. Bingunglah orang hari Jumat tu.
Asyik-asyik mendengar penjelasan Al-Quran hadis, tiba-tiba nyuruh pasukan pergi ke gunung. Nah, pasukan perang waktu itu sekian ribu mil jarak jauh. Langsung dia bilang, pimpinan perang itu, kami mendengar suara Umar dalam peperangan. Kami disuruh pindah ke gunung. Pindah ke gunung. Kerana pasukan terjepit. Masya Allah. Begitu. Sebulan kembali pasukan itu. Pasukan itu ngomong di Madinah. Kalau tidak ada suara Amirul Mukminin memerintahkan kami untuk pindah ke gunung, kami akan kalah. Lagi khutbah bisa mengendalikan pasukan. Masya Allah. Itu namanya. Badannya di mimbar, tapi rohnya keliling, mandang pasukan. Itu wali Allah. Nah, jadi sahabat Nabi itu jangan main-main. Itu semuanya orang pilihan. Ya, apalagi sahabat utama tu, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Nah, jadi pemuda ini yang dikisahkan dalam kitab ini, dia tu takut juga dengan Umar. Bukan hanya takut kepada Allah. Umar punya wibawa. Sampai dibilang, ya Allah, jangan malukan aku di depan Umar. Dia minta begitu. Lalu dia berbohong kan? Kata Umar, apa di tangan kau tu? Cukak, kata dia. Kan cukak kan? Buka, kata Umar. Betul-betul berubah jadi cukak. Itu dikatakan tadi. Kalau orang yang tadi betul-betul takut kepada Allah, akan diubah. Khamar berubah jadi cukak. Khamar kemaksiatan bisa berubah menjadi cukak ketaatan kepada Allah SWT. Itu hebatnya taubat. Orang banyak sepelekan taubat, tapi taubat dalam tasawuf kalau benar bisa melejit dia. Bisa dapat maqam dia, maqam taubat, bersih sudah. Nah, bahkan dalam hadis Nabi SAW menyatakan, siapa orang yang bertobat, mengakui kesalahan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan dia khawatir dengan dosanya, dia bisa berubah menjadi orang yang siddiq, orang yang benar. Kalau meninggal, surga tempatnya, kata Rasulullah SAW. Jadi makam taubat ini tidak main-main dia. Ya, tidak main-main. Nah, maka dari itu dia bilang, firman Allah Subhanahu Wa Taala ini Allah minta ni ya, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana, dan beriman kepada tobat dan beriman syaratnya, wa amila amalan salihan, dan beramal dengan amalan saleh, ibadah kepada Allah SWT. Setelah itu, faulaika tubaddilullahu sayiatihim hasanat, maka merekalah orang yang Allah ganti kejahatan menjadi kebaikan. Berubah sudah semuanya, ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jahat-jahat dilakukannya sudah ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan benar taubatnya. Wa kana Allahu ghafuran rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Ini hak Allah ni ya. Tidak ada bisa campur tangan dari siapa pun masalah pengampunan. Dosa sebesar apapun, mungkin kita sebagai makhluk memandang sebelah mata, tapi Allah memandang dengan kasih sayang. Itulah bedanya kita dengan Allah. Kita ni kalau orang salah dengan kita, susah nak maafkan. Ya kan? Makanya Allah bilang, kata Nabi, takhallaqu bihuluqi rahman, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Apa tu? Salah satunya mudah memaafkan, dan kadang ini berat bagi kita. Ya. Nah, saya masih ingat dulu, Allah yarham Ustaz Saman Tayyib. Ya, Saman Tayyib itu lagi duduk di teras. Ya. Di teras datang telefon dari Putus Ibau. Salah satu murid beliau. Dia bilang, ini Pak Ustaz, kata dia, bukan itu sih buat kotanya, tapi pinggiran kota dia, agak ke kampung dia. Situ yang meninggal tu orang Pasik. Nah, orang Pasik itu ya banyak buat salah lah, maksiatnya banyak. Sampai orang kampung tu tak mau terima dia. Begitu meninggal orang kampung kumpul, jangan disalatkan itu. Karena terlalu maksiatnya terlalu banyak, meresahkan orang kampung, berzina, mukul orang. Dahlah, pokoknya kepala preman lah sudah. Ya kan? Nah, jadi orang kampung tu kena melihat perbuatan sakit hati, tak mau dikerjakan dia punya mayatnya. Tapi ada juga yang mendukung, artinya kerjakan ini kan dia dengan Allah. Tapi kita ini ribut tu. Kita diwajibkan fardu kifayah, ribut, tak ada kesepakatan. Akhirnya telefon kepada beliau. Lagi di teras beliau telefon. Hei orang kampung, kata dia. Beritahu orang kampung, kata dia.
Kalau kau tak kerjakan ni mayat kau satu kampung berdosa. Ya, mengenai dosa dia dengan Allah kata dia. Tapi kita yang hidup dibebani fardu. Itu hukum begitu. Kita tidak ngurus dosa dia. Kita cuma ngurus mayatnya itu. Itu sampai seperti itu, Pak. Jadi orang yang fasik ini sudah terlalu banyak kesalahannya. Nah, kadang hati orang luka. Tapi ingat, itulah kita hamba. Tapi Allah tidak. Allah bagaimanapun itu hamba dia, biarpun banyak salah. Kita diwajibkan untuk melaksanakan fardu kifayah kecuali dia kafir, tidak beriman dengan Allah. Tak perlu kita urus. Paling dua ya, tanam. Ya, bungkus tanam, bungkus tanam. Bukan kapan ya, bungkus. Ya, bungkus tanam. Dua diwajibkan tu. Mandi dengan salat tak wajib. Kenapa begitu? Itu masih dimuliakan jasadnya. Dia bukan hewan. Kau hewan buang ke laut. Masih dimuliakan masih jasadnya tu. Ya, nah itulah makanya kalau belajar tasawuf baru kita faham siapa tu Allah. Kasih sayangnya tak terbatas, itu Allah. Kalah sayangnya ibu dengan anak itu. Itu Allah. Nah, jadi makanya tasawuf itu indah. Tak boleh kita merasa putus asa. Datang kepada Allah sebanyak apapun dosa kau. Ya, datang kepada Allah. Wa man taba wa amila salihan, siapa yang bertobat dan beramal saleh, fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Nah, maka dialah orang yang betul-betul tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah minta tobat yang ikhlas, yang tulus dari dalam. Tak bisa tanggung-tanggung. Walaupun fasik tak masalah. Ya, cerita fasik ni banyak dah. Siapa sih tak buat kefasikan? Nah, nilainya aja ada kecil, ada sedang, ada besar. Pelanggaran itu. Nah, dahulu orang fasik lebih banyak lagi, bahkan bisa menjadi wali Allah. Orang fasik yang paling berat sekalipun bisa jadi wali Allah. Yang penting benar berangkat taubatnya. Ya, salah satunya siapa? Utbah Al-Ghulam atau Utbatul Ghulam. Itu juga termasuk tobat di tangannya Hasan Al-Basri. Utbah itu. Nah, Utbah ini dah lah payah cerita kita. Lengkap dah tu dah. Ya, berzina, mainan dia, minuman keras. Maka kuncinya minuman tu. Minuman keras itu berangkat dari awalnya. Tapi dari minuman itulah berbuat dosa yang lain. Berzinanya, memukul orangnya, berkelahi, kezaliman, semua lengkap sudah. Nah, satu saat tobatnya ketemu dengan perempuan. Maklumlah, mata keranjang. Pemuda juga dia tu. Ya, tak boleh lihat perempuan. Gitu, perempuan lihatnya dia pun tertegun. Dah mabuk kepayang dah dia. Didatangnya perempuan tu. Nah, digodanya. Kata perempuan tadi, to the point ya. Apa yang kau senangi dari diri aku? Matamu, kata dia. Begitu indah, kata dia. Ampang. Dia ambil mata dicongkel, Pak, dikeluarkan. Benar, letakkan depan dia. Ini yang kau bilang cantik mata aku ni, kata. Langsung takut bergegar tu. Ya, cuba. Kau dah cabut mata, masih cantik lah tu. Hilang sudah cantiknya tu, Pak. Dia tak tahu yang digoda itu utusan Allah. Dicabut biji mata, letakkan, Pak, dengan darah-darah tu. Gimana, masih cantik ke aku ni? Langsung bergegar dia, Pak. Termenung malam. Besoknya majlis taklim Hasan Al-Basri datang dia. Dalam majlis taklim itu Hasan Al-Basri tentang menguraikan surah Al-Hadid. Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Ayat itulah diuraikan surah Al-Basri. Apakah belum datang bagi orang mukmin hatinya untuk takut kepada Allah, ingat kepada Allah, dan apa yang diturunkan dengan hak, yaitu Al-Quran? Diuraikan panjang lebar. Menangis sebenarnya masjid itu. Dia pun lebih menangis lagi. Bahkan Utbah itu pingsan dia. Diuraikan tu ayat itu tadi tu. Orang bagaimanapun harus kembali ingat kepada Allah tentang dosa-dosa yang dibuatnya. Langsung pingsan dia. Begitu siuman disadar, sampai ditanya, "Hai seorang pemuda, kau bermaksiat kepada Tuhan yang punya aras, kau tahu apa balasan Allah terhadap orang yang bermaksiat kepadanya?" Belum selesai ngomong, pingsan lagi. Pingsan lagi. Bangun siuman yang kedua, "Ya Imam," kata dia,
bawa aku ke jalan Allah, kata dia. Oh, itu hebat, Pak. Jadi syaratnya datang, jangan SMS. Datang kepada Allah, kembali itu, Pak. Bawa aku ke jalan Allah, dibawa udah. Dia bilang sama Allah, ya Allah, 3 aku minta, kata dia. Apabila tobat aku kau terima, dia bilang, akrimni bil ilmi, muliakan aku dengan ilmu. Rajin dia belajar. Makanya ciri-ciri orang tobatnya benar tu belajar, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, akrimni bi ahsana saut, muliakan aku dengan sebaik-baiknya suara. Suara dia merdu. Jadi imam tu enak jadinya. Padahal tobat tu dulunya maksiat. Ucapan aku, ya Allah, jadikan orang lain bisa mendengarnya. Sebagaimana aku berubah, aku minta orang lain juga berubah kerana lisan aku ni. Dikasih sama Allah. Setiap dia ceramah, orang berubah. Yang ketiga dia bilang, akrimni birzaqi halalan, muliakan aku dengan rezeki yang halal. Dia minta 3, Pak. Ini hati-hati. Kalau ini tak dipakai, tak terhambat jalan. Jangan lagi makan barang yang haram. Kemudian ibadah, istiqamah di jalan Allah SWT. Satu lagi, belajar inilah dia penopang kita kembali kepada Allah. Ini jalan kembali. Jadi kembali harus ada seorang guru yang membimbing. Susah ni, Pak, kalau tak ada guru. Kita baca kitab, tak pernah dekat sama Allah. Walaupun 1000 kitab kita baca, tapi ada guru yang benar, bisa membimbing kita. Hasan Basri itu Masya Allah, ulama besar. Berapa banyak orang maksiat dibawanya di jalan Allah. Hebatnya Hasan Basri itu. Maka Hasan Basri itu siapa gurunya? Guru Hasan Basri, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menantu Nabi Muhammad SAW. Bersalin pun ilmunya. Ya, Nabi beri kepada Ali, Ali Hasan Basri, Hasan Basri terus ke murid-muridnya, Habib Bajami terus, sampailah kita sekarang kepada guru kita. Itu silsilah tu, nyambung. Makanya dalam tarikat itu ada silsilah sanad ilmu itu, supaya berkah insya-Allah. Baik jamaah, ini tambahan mengenai masalah taubat. Nah, jadi apa hikmahnya ni? Hikmahnya supaya kita senantiasa istighfar dan salat taubat untuk menopang, membantu, membersihkan diri. Kita kan ini kan mau jalan kembali. Kapan lagi nak kembali? Jangan meninggal nak kembali. Sebelum meninggal ni dah kembali memang. Jalan hati kembali kepada Allah, nanti meninggalnya indah. Segera cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Sudah dapat saya faham dah. Ya. Kalau Allah sifat Ghaffar ini identik dengan sifat Rahim. Ghaffar itu pengampun. Kenapa Allah mengampunkan? Kerana sifatnya Rahim. Nah, coba buka tafsir nama Allah Ar-Rahim tu. Cerita apa? Penjelasan tentang Al-Ghafur, Al-Afu, tentang pengampunan dan kemaafan Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin. Jadi termasuk di bawahnya tadi Ghafurnya, Al-Afunya, itu tafsir daripada Ar-Rahim. Ar-Rahim ini khusus Allah berikan kepada orang mukmin, umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah tidak hanya kita ini, seluruh makhluk yang tak beriman pun dapat kasih sayang Allah dengan sifat Ar-Rahman. Apa tu? Rezeki, kesehatan, semua dikasih itu, Pak. Semuanya gratis sayang Allah, walaupun tak beriman. Nah, itu maka sifat Ar-Rahman mengasihi kepada makhluk seluruhnya. Tapi untuk Ar-Rahim, dia selalu memaafkan kesalahan hamba-hambanya yang beriman kepada dia. Jadi Al-Afu lebih hebat daripada Al-Ghafur. Kenapa? Al-Afu itu adalah pemaaf. Nah, pemaaf itu begini. Sifat Ghaffar ini seperti orang menggores di padang pasir itu, Pak. Nah, di tulisan digores, kemudian ambil daun tutup. Nampak tak? Tak ada. Itu namanya dosa tu ada, cuman ditutup oleh Allah. Itu Ghafur. Tapi kalau Al-Afu, nah, sifat Al-Afu pemaaf, itu tulisan datang angin, sab, hilang tulisannya. Macam mana, Pak? Habislah dia. Itu makanya Al-Afu lebih tinggi daripada Al-Ghafur. Tapi tetap identik dengan Ar-Rahim. Kena di bawah tadi semua itu. Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, semuanya di bawah sifat
rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan mudah-mudahan panjang umur. Ramadan itu 10 akhir kata Nabi banyak-banyak doa. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau kami ketemu 10 akhir Ramadan, apa yang kami baca ya Rasulullah? Nah, sebaik-baik doa kata Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau maha pemaaf, senang memaafkan, maafkanlah kesalahanku. Maksudnya hapuslah ya Allah. Itu dia. Jangan lagi ditutup, tapi dihapuskan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad